Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Tentunya tidak lupa doa saya ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki pergantian bulan, yaitu bulan November ya. Dan saya mulai untuk harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tentunya kalau masalah tanggal ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema, fakta apa yang terjadi ya. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Bisa dikatakan ya menurut zodiak masing-masing, kira-kira di situ letak temanya sobat ya. Nanti bagaimanakah ya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh, general ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ya, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, dan yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, alhamdulillah banyak keakuratan ketika saya tembak, kan seperti itu ya. Next, lanjut sahabat ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Capricorn, di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah ya. Kita lihat dulu untuk asmara Taurus 3 hari ke depan. Taurus, asmara kalian ya. Ini kenapa Taurus kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya seputar asmara ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ini Taurus, ini kelihatannya para waspada ya. Mungkin di sini kalian akan ada suatu masalah dengan pasangan kalian. Ya mungkin ada suatu perselisihan ya di sini. Bisa saja di sini apa ya, adanya suatu mungkin kesalahan dari kalian sendiri. Bisa saja ini ada suatu efek dari tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Disitulah awalnya ada suatu problem. Jadi bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin ya, ini sempat terbina bagus ya tentang asmara kalian. Tiba-tiba seperti serasa ada sesuatu yang menghantam, ada suatu masalah yang menghantam. Makanya saya tadi mengatakan bisa saja ini ada suatu perselisihan ya. Bisa saja ini awalnya perselisihan itu terjadi, ya mungkin aura kalian tertutup gitu loh. Awalnya seperti itu. Jadi konflik ini berkelanjutan gitu loh Mas Sobat. Ya, seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune. Nah, ini insya Allah akan bisa apa ya, akan bisa membaik lagi di sini ya. Ini kelihatannya Taurus masih terbantukan oleh Wheel of Fortune asalkan satu ya. Gitu loh. Ketika kalian ada suatu masalah yang berat, ya cobalah sadar diri ya. Dalam arti sadar diri itu harus healing sama diri kalian sendiri, harus ingat sahabat. Kalau bisa di netral, karena di sini tidak bisa dipungkiri juga ada suatu permainan pihak ketiga yang menembakkan black magic di sini, sehingga membuat aura kalian tertutup, jadi banyak suatu masalah. Makanya saya tadi mengatakan ketika mungkin dulu ataupun kemarin asmara kalian itu sempat stabil ya, sempat baik-baik saja, tiba-tiba bisa saja di 3 hari ke depan terhantam masalah, karena itu memang bukan alami. Nah, maksud saya kartu konfirm kali ini menandakan bagus ya. Lebih-lebih ketika kalian netral kan di sini akan bagus, akan kembali damai lagi, akan bisa kembali pulih ya. Bisa saja ini ketika mungkin kalian adanya suatu rasa saling pengertian ya, saling menurunkan egois, tidak sama-sama egois, saling mengalah. Di sini bisa juga gitu loh. Akan ada suatu hal-hal baik juga. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ketika kalian ada masalah, coba ketika kalian selesaikan secara logika ya, mungkin ya itu tadi secara egoisme ya, harus harus sama-sama saling, coba temperaturnya harus saling diturunkan, jangan sama-sama tinggi. Itu secara logika baru bisa selesai. Nah, ketika sudah kalian seperti itu tapi tidak selesai ya berarti ada tembakan gitu loh, ada tembakan black magic membuat aura kalian tertutup, jadi banyak konflik dan tidak bisa terselesaikan. Makanya di sini well overtune ini bisa dikatakan ya apa ya, bisa saja ini suatu hal baik ya, karena ketika kalian sikapi dengan suatu logika, kalau itu masuk mengena ya syukur-syukur itu akan bisa baik. Tapi ketika ada masalah kalian sikapi dengan logika tidak mengena, artinya kan itu kan di luar logika. Nah, ketika tidak kalian netralkan ya terus akan dihantam masalah. Ketika kalian netralkan ya itu akan dingin, karena apapun itu kalian ini sebetulnya terbantukan sama Dewi Fortuna gitu loh, terbantukan sama hal roda keberuntungan. Cuman satu, kita sendiri, makanya tadi saya mengatakan harus sadar diri, harus healing kan seperti itu. Apa yang harus dilakukan ketika ada suatu masalah, kira-kira di situ ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Ini kartu utama kalian muncul 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Dikonfirmasi sama kartu death ataupun dedet ya, prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus bisa dikatakan muncul 5 cup ya. Ini artinya mungkin gini ya, mungkin dulu ataupun kemarin ya kalian sempat menyusun rencana. Bisa saja kalian itu rencana kalian itu berhasil. Awalnya seperti itu. Nah, yang saya maksud di sini dengan seiringnya berjalannya waktu sobat Taurus ya, tiba-tiba kalian ini juga terkadang tidak menyadari ya, entah kalian sadar entah tidak, tiba-tiba kalian dihantam masalah di sini. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya seakan-akan itu ambiar semua. Jadi kalian tidak percaya, gitu loh. Sebuah rencana yang sudah saya susun rapi, bahkan yang pernah sempat saya rasakan, kok tiba-tiba di sini ada suatu keterbalikan, gitu loh. Nah, makanya saya tadi mengatakan bisa saja kalian ini secara
sadar ataupun tidak sadar kalian terhantam masalah, akhirnya apa? Akhirnya kalian ada suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan. Ya karena kalian menganggap gitu loh, kok seperti ini ya, kok saya tidak menyangka. Nah, makanya tadi mengatakan bisa saja ini kalian sadar, bisa saja tidak sadar masalah yang masuk ini loh. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman di sini disarankan apa ya? Kalian jangan terlalu bersedih berlarut ataupun kecewa berlarut karena masih ada 2 cup ini. Artinya apa? Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan cari ketika mungkin di mana letak kesalahan, segera diperbarui, segera diperbaiki. Insya Allah di sini akan bagus. Ya. Asalkan kalian jangan, ya boleh kita bersedih tapi jangan lama-lama. Kan seperti itu ya. Harus segera bangkit. Karena apapun juga di sini kelihatannya di 3 hari ke depan akan ada suatu apa ya, peristiwa yang menghambat di sini. Lah, ini kan saya membacakan Taurus. Lah kalian yang mempunyai zodiak, apalagi saya gitu loh. Yang tidak mempunyai zodiak Taurus, saya tadi melihat kok tiba-tiba ada suatu yang menghantam kalian. Seperti itu ya. Karena di sini apa? Terbukti adanya death. Kenapa saya berani memastikan bahwa kalian dalam masalah? Makanya tadi kan saya barusan bilang, apalagi kalian yang mempunyai zodiak Taurus, saya bukan Taurus saja, tadi sempat menangkap sih sesuatu masalah. Gitu. Nah ini terbukti sama kartu death, kartu confirm kalian ini kartu confirm loh ini ya, kartu jawaban ini mengatakan death. Artinya ya ada masalah gitu. Cuman di sini apa ya, ada residual energi. Bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak baik dan tiba-tiba mendadak buruk. Seperti yang saya katakan tadi. Oke ya, mohon maaf ya, ini ada suatu telepon yang masuk. Ya, sekali lagi ya sobat ya. Makanya saya tadi mengatakan ketika ini kalian perbaiki, bisa saja ini akan ada suatu kejutan yang baik. Tetapi ketika kalian biarkan, ini akan menjadi suatu kejutan yang buruk. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian datang masalah, ya jangan lama-lama untuk bersedih, sobat. Segera perbaiki. Kalau bisa dinetral ini untuk Taurus ini ya, dibersihkan ya secara apa ya, secara lahir batin kan seperti itu. Harus dinetralkan biar bagus karena di sini akan ada suatu perubahan ya, sobat. Ketika kalian biarkan, iya kalau masalah itu kecil. Ya takutnya kan gini, ketika kalian takutnya gini ya. Ketika pekerjaan itu kalian sudah enak di situ. Terus kalian datang masalah karena pembiaran tidak kalian netralkan. Bisa saja kalian turun jabatan. Bisa saja kalian nanti akan dipindah tugas, dimutasi ataupun di resign kan. Kan takutnya seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya di sini harap berhati-hati. Pokoknya di sini akan ada suatu gambaran yang tiba-tiba bisa mendadak baik buat kalian, bisa saja mendadak buruk. Ya kalau tadi kan mendadak buruk saya katakan seperti itu. Nah, kalau mendadak baiknya ya bisa saja kalian ada suatu bonus-bonus. Bisa saja ada suatu apa ya, peningkatan jabatan. Kira-kira di situ ya, sobat ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjut dulu di masalah keuangan sama masalah rezeki. Di sini kartu utama kalian muncul Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 pentakel, seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus tentang sebuah rezekian ya, ataupun keuangan. Di sini kelihatannya zodiak Taurus banyak maksud saya kalian itu apa ya, kebanyakan ya di sini adanya suatu harapan, adanya suatu keinginan agar bagaimana bisa stabil ya, agar bagaimana ada suatu kelancaran rezeki yang masuk. Jadi harapan kalian itu apa ya, benar-benar kalian itu berharap ya gitu, akan ada kestabilan seperti yang saya katakan tadi. Karena mungkin saya menangkap di sini ya, mungkin kebutuhan kalian juga besar di sini gitu. Jadi jelas ada suatu keinginan ya. Seandainya saya bisa ada suatu kerezekian yang masuk, keuangan yang masuk, apalagi yang besar, mungkin saya tidak apa ya, mungkin saya tidak akan bersedih ya. Mungkin saya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Nah itu yang saya rasakan karena jelas di sini artinya suatu apa ya, seseorang memandang tujuan tuh, seorang memandang tumbuhan 7 koin. Artinya ya itu tadi loh, kenapa kalian ada suatu harapan, karena di sini memang masih adanya sedikit sendatan bagi kalian ya.
Makanya di sini menggambarkan kalian itu di samping adanya suatu keinginan, terus di kartu conflict ini menandakan adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan. Kapan bisa stabil, kapan ada suatu pemasukan yang lancar, entah itu tak terduga maupun terduga. Itu yang sedang kalian rasakan di sini. Cuman saran saya di sini, apapun itu sobat ya, mungkin ketika kalian belum menemukan rezeki ataupun belum ada suatu keuangan yang masuk, tetap saran saya di sini harus tetap semangat ya. Karena apapun itu ini kan melambangkan tumbuhan 7 koin. Nah, seandainya kalian mendapatkan rezeki ataupun mendapatkan keuangan itu kecil, belum bisa menutupi kebutuhan kalian, tetap semangat. Anggap saja itu sebagai kalian menanam dulu. Dalam arti semangat itu ya semangat, tetap semangat berjuang sobat. Bagaimana cara untuk mengais rezeki, mencari rezeki. Itu yang saya maksud ya. Tapi jangan menyerah. Anggap saja itu kalian menanam dulu. Ya istilahnya kan, ya kita susah dulu. Nanti kan ada suatu rasa kesenangan kemudian. Nah di situ letaknya. Anggap saja kalian menanam, nanti suatu saat yakin pasti akan merasakan hasil buahnya yang lebih. Sama seperti ini. Apakah tidak ada suatu rezeki yang masuk, keuangan yang masuk? Ya ada. Gitu loh. Taurus masih diuntungkan, masih ada suatu rezeki itu loh yang saya katakan. Cuman tidak seimbang sobat gitu loh. Makanya di sini kalian ada suatu renungan pemikiran. Ada uang masuk tapi tidak seimbang. Bahkan di sini minus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Ya, ini setelah saya deteksi ya, setelah saya terawang di sini. Ini kalau fakta yang terjadi di seputar asmara kelihatannya Taurus akan apa ya? Akan menemukan roda keberuntungan juga sih, asalkan satu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, secara penerawangan juga sama ketika mungkin ada suatu kesadaran diri ataupun rasa saling mengalah, apalagi ada suatu penetralan, di sini 50-50. Ya 50% akan bagus, 50% di sini kelihatannya akan berat ketika tidak kalian usahakan untuk rasa saling mengalah, apalagi di netral. Di sini akan berat. Ya, sekali lagi untuk zodiak Taurus ya. Seperti itu ya, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, ketika kalian ada suatu penetralan ataupun rasa pengertian, rasa saling sadar diri, insya Allah akan bagus. Seperti itu. Nah, kalau di pekerjaan fakta yang akan terjadi di sini hampir sama ya, gitu loh. Kalau bisa di netral ini Taurus ya, kalian tertembak di faktor pekerjaan. Banyak orang-orang yang iri, yang toksik sama pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Ketika kalian netral ini insya Allah akan ada suatu hal yang mengejutkan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika kalian biarkan apalagi bersedih berlarut tidak ada solusi, ya, kalian tidak semangat, ini akan bertambah parah di sini nanti sahabat. Gitu. Akan kesulitan kalian nanti di sini. Kan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, maaf, jangankan tertembak di 2 titik, 3 titik, di satu titik pun ketika kita biarkan ini akan merambat kemana-mana. Sama seperti zodiak Taurus. Kalian tertembak ada yang tertembak di asmara, ada yang tertembak di pekerjaan. Makanya di netral sobat ya. Kalau mungkin kalian tahu tata caranya, doanya ya boleh kalian netralkan sendiri. Tapi ketika kita tidak tahu tata caranya ya, tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Kira-kira di situ ya. Oke ya, jadi fix ya untuk fakta yang terjadi di pekerjaan ini 50-50. Kalau di keuangan di sini kelihatannya apa ya, zodiak Taurus benar-benar juga sama ini. Ketiga-tiganya terbaca samar di sini. 50-50 semua. Bisa saja ini kalian dalam rezeki, bisa saja ini apa ya? Kalian tidak dalam rezeki. Biarpun kalian dalam rezeki pun ini seakan-akan pengeluaran tidak seimbang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Makanya di sini apapun itu tetap ada suatu sedikit minus lah untuk Taurus ini ya. Harus di netral sahabat. Karena ini yang terjadi bukan alami, makanya berpengaruh semua ini Taurus ini. Memasuki awal bulan November ini. Nah, seperti itu ya Taurus ya. Gitu loh. Meskipun saya mematok di 3 hari ke depan itu ketika kita tidak di netral sobat, apalagi kalian sudah merasakan, ya itu akan bisa apa ya, terus akan bisa berjalan itu. Bukan hanya di 3 hari ke depan. Semakin seiringnya waktu semakin ada suatu imbas menggerogoti dan akan kacau di situ. Harus di netral ya. Oke ya untuk sahabat Taurus ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya.
Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, ya. Jadi apapun saya kembalikan lagi sama kalian, sahabat. Karena apa? Karena biar tidak ada rasa saling menyalahkan gitu loh. Jadi sikapi ini dengan bijak. Sebab apa? Sebab ini kan bersifat general. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, ya, apalagi itu kalian pikirkan sudah tidak masuk logika, jangan dibiarkan. Ketika kita tidak ingin hancur-hancuran habis-habisan. Apalagi mungkin kalian bingung ya, bagaimana ini menyikapinya? Karena ini kan di luar logika. Ya mudah saja. Karena apa? Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya ketika kita ada niat. Ya tinggal kita sendiri apakah ada niat. Nah, bagaimana caranya? Ya satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu ya. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, sahabat. Jadi nasib tidak mau berubah. Minimal kita sendiri yang bergerak, minimal harus ada suatu ikhtiar dan perjuangan untuk bisa merubah nasib. Nah, kita harus yakin bahwa nasib akan berubah ketika ada ikhtiar atau perjuangan dan akan tertata ke jenjang selanjutnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Taurus mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Taurus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.